Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di siang yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kita untuk melaksanakan rukuk dan sujud menyembah Zat Sang Pencipta alam semesta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur kita, semoga semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berdoa kehadirat Allah Azza wa Jalla, semoga selawat dan salam kita disampaikan buat kekasihnya Habibuna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang hidup di akhir zaman ini, berbagai macam corak kehidupan yang kita jumpai. Ada manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertuhankan Allah dengan melaksanakan sembah dan sujud sebagai tanda rasa kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan para sahabat khawatir pada akhir zaman akan terjadi berbagai macam hal kehidupan manusia. Imam Ali karamallahu wajhah menyampaikan ada 4 perkara yang akan terjadi pada suatu zaman, yaitu pada suatu masa. Yang pertama, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kekhawatiran yang akan terjadi pada suatu masa? Yaitu yang pertama, agama hanya tinggal sebagai lambangnya saja. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita melihat kalkulasi jumlah penduduk di negara kita ini, yaitu banyak mayoritas yang beragama Islam, yaitu yang masuk ke dalam sebuah keselamatan dia menganut beragama Islam. Tetapi jika kita juga khawatir, kenapa? Karena pada suatu masa yaitu akan terjadi agama hanya tinggal sebagai lambangnya saja. Banyak orang yang beragama, banyak orang yang mengaku beragama Islam, tetapi agama itu hanya tinggal sebagai lambang di dalam sebuah kartu identitas saja. Apa bukti agama tinggal sebagai lambang? Di negara yang majmuk ini, yang mayoritas Islam, mayoritas beragama Islam, tetapi di negara ini kita melihat orang yang banyak melakukan perbuatan zina, orang yang banyak melakukan perbuatan perampok, orang yang melakukan perbuatan korupsi, orang yang banyak melakukan maling, orang yang suka dengan judi, orang yang suka dengan maksiat. Berarti itu adalah sebagai tanda bahwa orang yang hidup di suatu masa itu hanya beragama sebagai lambangnya saja. Untuk itu Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita terlindung dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti ini, agar kita jauh dari fitnah
fitnah akhir zaman, yaitu kita beragama tetapi tidak menjalankan syariat agama. Kita berdoa kepada Allah agar kita orang yang taat menjalankan ibadah yang hidup di akhir zaman ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi pada suatu masa, yaitu Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Banyak pabrik-pabrik yang menggandakan percetakan Al-Quranul Karim. Ada juga Al-Quran yang dibuat di dalam digital, ada yang di HP, ada yang di komputer, ada yang di laptop. Hanya sedikit umat Islam yang mempelajari, yang membaca apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu banyak, tapi tulisannya saja yang tinggal. Di masjid-masjid, di rumah-rumah, Al-Quran terpajang. Orang yang membacanya sedikit, apalagi orang yang mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Kenapa Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jika orang ingin mendapatkan sebuah petunjuk, berarti dia ingin rasanya untuk mempelajari isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran agar dia tidak tersesat di dalam perjalanan kehidupannya di dunia menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Namun kenyataannya apa yang terjadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Banyak umat Islam yang tersesat, yang hidup di dunia yang fana ini. Kenapa tersesat? Ini buktinya banyak umat Islam yang masih senang dengan perbuatan maksiat. Banyak umat Islam yang masih gemar melakukan mabuk-mabukan. Banyak umat Islam yang senang meninggalkan ibadah salat. Banyak umat Islam yang meninggalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak umat Islam yang tidak menghentikan larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Ini bukti bagi kita bahwa Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Tak mau lagi atau sedikit manusia yang mengamalkan isi kandungan dari yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi pada suatu masa. Apa yang terjadi? Banyak ulama, banyak mubalik, banyak para ustadz. Tetapi kenapa umat masih senang menjauhkan dirinya dari ustadz? Tidakkah tahu mereka itu bahwa para ulama itu adalah pewaris Nabi? Ulama dengan jemaah itu bagaikan Nabi dengan para sahabat. Ulama dengan jemaah itu bagaimana para sahabat taatnya, sami'na wa ta'na kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sami'na wa ta'na, dan dia mengikuti dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ulama adalah pewaris perpanjangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat manusia masih senang jauh dari para ulama. Lalu Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga banyak lahir para ulama dan mubalik, juga banyak yang mengadu cetos dengan keilmuannya. Kenapa? Saling mengkafirkan. Ada ulama saling membid'ahkan, ada ulama yang saling menyalahkan. Ulama ini menyalahkan yang itu, ulama yang itu menyalahkan ini. Akhirnya bagaimana? Karena banyaknya para ulama berbeda di dalam berdakwah. Yang bingung adalah umat. Banyak para mubalik sekarang, banyak para ustadz yang menyampaikan dakwah, tetapi kenapa tidak menuntun umat untuk taat beragama? Kenapa saling mengharamkan? Kenapa saling membid'ahkan? Akhirnya apa? Umat Islam itu sendiri jadinya bagaimana?
akan bingung yang mana yang mau diikuti. Yang ini katanya salah, yang ini katanya bid'ah, yang ini katanya sesat, yang ini betul, yang ini tidak betul. Akhirnya Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bijaklah di dalam mencari pembimbing kita, ulama pada akhir zaman ini. Betul-betul mana ulama yang menuju kepada sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa yang akan datang pada suatu masa, yaitu banyak sekarang ini orang yang berlomba-lomba membangun masjid dan musala yang begitu megah. Bahkan dalam satu komplek ada 3 masjid, 4 musala, 5 musala dalam satu komplek. Masjidnya bermegah-megahan, indah, bahannya jauh dari luar negeri, mulai dari miknya, mimbarnya, bahan-bahan yang ada di dalam masjid sangat megah sekali. Tapi kita khawatir penghuninya, orang yang sholat berjemaah ke dalam masjid itu, kenapa kok sedikit sekali? Karena hadirin Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekarang ini pengurus masjid itu berpikir pembangunan, tugas yang dilaksanakan sebagai pengurus masjid itu hanya memikirkan fisik dan tidak memikirkan mental. Karena memikirkan fisik, dia memikirkan masjid itu hanya megahnya, bagusnya, indahnya, tempat sujudnya saja. Karpetnya saja dipesan dari luar negeri, speaker mic-nya saja dipesan dari luar negeri. Akhirnya apa? Umat yang datang ke masjid hanya sedikit sekali untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia tidak mau pengurus masjid itu mendatangkan ustadz, mendatangkan ulama untuk membimbing umat manusia agar taat, agar bisa memakmurkan masjid yang ada di sekitarnya. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terjauh dari fitnah akhir zaman. Yang 4 perkara yang dikatakan tadi. Yang pertama, kita beragama jangan hanya lambang saja. Al-Quran banyak yang dicetak dan sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, itu tertanam hendaknya di dalam jiwa kita, bukan hanya sebagai tulisan saja. Banyak ustaz ulama sebagai mubalik, pembimbing umat manusia, carilah yang bisa kita ikuti, yang sebagai pembimbing kita menuju ke dalam Tuhan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, masjid dan musala yang megah, jadikanlah tempat bersujud, itu adalah rumah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar ta'ala turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.